saya mau bahas Raja Jawa yang disebut sama Ketua Umum Golkar hasil percepatan Bahlil Lahadalia, yang kemarin fotonya nyebar lagi duduk selonjoran, ya kan, santai sambil megang jidat dan menikmati kopi dingin yang harga sebotolnya katanya 35 juta. Ya, cerita soal mengalahkan Raja Jawa ini bermula ketika sebuah kerajaan Konoha yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Mulyono, ya, atau nama lengkapnya adalah Raja Mulyono Sengsoro, yes. Raja Mulyono sebelum bertahta, dia adalah seorang adipati di sebuah wilayah berpenduduk sedikit, tapi rajinya luar biasa nih. Bangun tidur dia sudah keliling kota, membawa wartawan dan beberapa ajudannya, menelusuri gorong-gorong kerajaan untuk membangun citra sebagai raja yang sederhana. Luar biasa. Dimulai dengan luar biasa, ya. Untuk itulah, karena sering ke gorong-gorong tadi, ya, sang Raja Mulyono Sengsoro Yes ini ketika muda mendapat julukan sebagai seorang pangeran gorong-gorong. Tapi karena kepandaian Mulyono ini dalam membohongi banyak keluarga kerajaan, bisalah kemudian dia bertahta dengan segala cara. Bahkan sampai 1 dasawarsa, 10 tahun lamanya. Padahal dia berasal dari keluarga yang biasa, tidak berdarah biru, juga tidak berdarah merah. Ya, Mulyono ini awalnya tidak punya darah yang berwarna, tidak berdarah biru, juga tidak berdarah merah. Konon, meski oleh seniornya, Mulyono ini diberi ramuan akar merah, sebuah akar yang bagus sekali, warnanya merah, tapi sampai sekarang darahnya tidak juga berwarna merah. Malah berakhir kemarin kita lihat semua darahnya tiba-tiba berwarna kuning. Ketika memerintah di periode pertama, ini masih soal raja tadi, dia menjadi raja yang bijak, adil, dan terlihat nggak punya nafsu berkuasa awalnya. Maka rakyat mengeluh-elukan, mendewa-dewakan, bahkan dibuat berbagai patung sesembahan. Dan soal patung sesembahan itu ada dugaan kemudian pernah dibuat kembali versi imajinernya oleh seorang seniman berasal di Jogja. Nah, ini patungnya. Gimana? Keren banget kan patungnya? Tapi apa yang terjadi kemudian? Merasa kurang puas sebagai raja, maka Mulyono Sengsoro Yes ini dengan pelan tapi masif membangun kekuatan agar bisa menjadi raja selamanya. Orang-orang yang berjasa disingkirkan, perguruan tempat ia ditempa di bumi hanguskan. Seolah seperti sedang menghapus sejarah, Mulyono yang terlihat polos itu ternyata menyimpan sifat rakus, tamak, dan sama sekali tidak bisa dipercaya. Sebagai raja dia semaunya. Uang kerajaan dihamburkan untuk kepuasannya. Uang kerajaan digunakan untuk membuat kerajaan baru. Dengan nama ini kerajaannya, disingkat IKN. Dia memberi apa yang dia mau beri. Pagi dia membagi-bagi konsesi tambang kerajaan. Malam dia menyebar aneka penghargaan. Siang dia keliling cari pinjaman. Sore dia hambur-hamburkan dalam bentuk bansos dan aneka bingkisan. Senin dia keliling mencari dukungan. Selasa dia memecah belah partai ke kuning-kuningan. Rabu dia bilang anak-anaknya tidak suka jabatan. Kamis dia mengondisikan MK alias Mahkamah Kerajaan. Jumat dia bilang tidak mengejar jabatan. Sabtu dia kirim orang untuk mempelajari kemungkinan amandemen undang-undang. Wah, 3 periode ya. Pendek kata,
Raja Mulyo No Sengsoro Yes melakukan apa yang biasanya para perampok lakukan. Kalau dia ada maunya, dia akan mengambil alih. Dia memaksa secara halus dan juga kadang memaksa secara kasar. Dia pandai memanfaatkan tangan orang lain.